Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya M. Aldian Ordana dari kelas B, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia. Salah satunya yaitu pemalsuan dan pembajakan produk. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang besar, dan hal itu bertentangan dengan hukum yang diatur dalam kebijakan hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Berikut adalah macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Pertama, hak cipta. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dapat dilindungi yang pertama itu buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu untuk musikal dengan ataupun tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, dan pewayangan. 6. Seni rupa dalam bentuk apapun. Dan 7. Peta. Yang kedua, paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi yang dapat dipatenkan jika inventasi tersebut berupa 1. Baru, 2. Mengandung langkah inventif, dan ketiga dapat diterapkan dalam industri. Yang ketiga, merek. Merek adalah tanda pengenal yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, dan lain-lain untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan usahanya. Adapun fungsi merek yaitu pertama, tanda pengenal, kedua, alat promosi, 3. Jaminan atau mutu barang, dan yang terakhir, penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau gabungan di antara yang memberikan kesan estetik untuk menghasilkan suatu produk, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang kelima, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Apa saja lingkup perlindungan rahasia dagang? Jadi, lingkup perlindungan rahasia dagang itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis. Bagaimana pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi? Jadi, rahasia dagang dapat terjadi tentunya jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang tersebut, ataukah seseorang memperoleh rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan 3 dimensi dari berbagai elemen
Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang dimaksudkan untuk mempersiapkan sirkuit terpadu. Apa itu sirkuit terpadu? Jadi, sirkuit terpadu itu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut harus aktif pula, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. DTLST itu dapat didaftarkan jika DTLST tersebut original. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Baik, semoga video ini dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.